Ya, ini adalah kualitas video smartphone zaman sekarang. Jadi video ini seluruhnya di shot sama Poco F2 Pro untuk A-roll atau shot tatap mukanya, dan Redmi Note 9 Pro untuk B-roll atau adegan pengisinya. Pokoknya kalau tiap ada adegan Poco F2 Pro nya in frame, itu artinya ya di shot pakai Reno. Video ini selain untuk memperlihatkan kualitas kamera Poco F2 Pro ini, tapi membuktikan secara keseluruhan betapa serbagunanya kualitas video smartphone zaman sekarang. Dan ini karena saya beli unitnya sendiri. Dan untuk keberlangsungan channel ini, abis video ini akan saya jual Poco F2 Pro ini. Yang unik dari Poco yang akan saya jual itu adalah berisi kayak Lightroom preset, LUT atau filter video dan lain-lain yang udah saya coba sendiri dan cocok buat hasil foto video pokoknya agar lebih bagus. Pantengin, ntar saya bahas semuanya. Hai, selamat datang di momen saya mencoba kamera, terutama 8K-nya dari Poco F2 Pro. Dan saya belum pernah nyoba 8K di kamera manapun. Tapi di video ini saya seperti biasa juga akan bahas experience dan fitur kamera keseluruhannya. Karena walaupun awalnya saya pengen review Poco F2 Pro ini karena 8K-nya, tapi makin kesini malah makin nemu fitur kamera lain yang enggak lebih kalah berguna. Pertama, desain. Orang yang bilang Poco F2 Pro ini khusus gaming itu salah. Karena ini desainnya cantik secara umum. Di antara tren smartphone yang belakangnya warna-warni berbahan kaca, ya entah yang betul atau yang asli, Poco F2 Pro ini bagian belakangnya seperti kayak frosted glass. Tapi nggak sesimpel dikatakan doff juga ya. Karena menurut saya sangat-sangat soft dan halus. Dan saking halusnya, ini menurut saya adalah HP paling licin yang pernah saya coba. Dan ini jujur bikin agak kecewa. Kenapa? Karena saya orangnya paling nggak suka pakai silikon bawaannya. Karena buat saya silikon bawaan itu kayak nutupin cantik dan slim body smartphone-nya gitu. Tapi yang ini kayaknya emang wajib dipakai. Jadi selain licin, ini adalah HP yang paling substansial, yang paling kokoh dan berat yang pernah saya coba. Build quality-nya itu benar-benar bagus di sini. Yang saya nggak suka itu posisi dan desain pop-up kameranya itu paralel atau sejajar dengan SIM card slot di bawah. Alhasil, jadi kalau nggak teliti dulu, saya pernah hampir nyolok IR blasternya. Dan kekokohan, bobot berat bodinya, ini membantu banget ketika ngerekam video karena otomatis meminimalisir getaran tangan. MIUI di Poco ini beda jauh menurut saya sama MIUI ya dikatakanlah Redmi Note 9 Pro. Saya sekarang pakai iPhone X dan paling senang dengan gestur navigasinya. Dan jangan salah, di Redmi Note 9 Pro juga saya suka sama gesturnya. Tapi saya lebih suka di sini di Poco F2 Pro ini. Experience-nya juga lebih seru di sini. Kayak smooth-nya, intuitifnya, dinamisnya lebih bagus di MIUI Poco ini. Dan ini mengantar kita ke pembahasan selanjutnya. Bicara soal smooth, yap, emang ini Snapdragon 865 tapi layarnya cuman 60 Hz. Buat pemakaian daily, 60 Hz ini ketutup sama smooth dan cepatnya MIUI di smartphone ini. Selain itu, OLED-nya juga kalau kata teman saya itu OLED beneran. Soalnya kata dia ada juga OLED, tapi ketika di bawah sinar matahari langsung itu ada nuansa hijaunya. Kalau di Poco F2 Pro ini di bawah sinar matahari itu pure black, deep black gitu. Plus, saya suka animasi kaleidoskop di tampilan always on display-nya. Oke, kita akhirnya masuk ke bagian paling seru dan bagian paling utama dari alasan video ini ada, yaitu 8K-nya. Poco F2 Pro adalah flagship paling terjangkau saat ini yang bisa 8K atau 8K video recording. Dan awalnya saya mikir ini gimmick. Ternyata maka dalam pembahasan videografinya ini karena terlalu dalam dan seru banget bakal dilanjutin oleh Hafid yang lain. 8K-nya bukan gimmick. Saya ngerasa memang 8K yang ada di Poco ini adalah kualitas video yang paling jernih yang pernah saya temuin di smartphone. 8K-nya itu tajam karena
emang banyak informasi dan data yang ada. Jadi bukan tajam gara-gara ditajemin pakai software atau dipalsuin biar terasa 8K-nya. Malah saya rasa di mode 8K ini nyaris nggak ada campur tangan software dalam ketajaman ataupun yang lainnya, baik dari shaky videonya atau skin tone ataupun warna. Hampir ini kayak mentah banget hasil fotonya. Jadi si hasil videonya tuh kesannya tuh semuanya benar-benar natural. Belum lagi karena ukuran sensornya yang lebih gede, tiba-tiba seperti di sini muncul bokeh yang alami. Jadi garis besarnya ini menurut saya di mode 8K-nya itu terutama ketika bokehnya muncul, ini hasil videonya enggak kelihatan di shot pakai smartphone. Dan enggak hanya untuk ketajaman, 8K atau 8K-nya ini juga bisa dipakai untuk reframing atau crop. Jadi misal kalian shot di 8K tapi mau upload atau edit di Full HD, itu si 8K bisa ngasih berbagai perspektif, misalkan dari zoom, dari medium atau sampai wide. Dan ini juga diperlihatkan di aplikasi galeri pokoknya. Jadi kalau kalian shot di video 8K, kalian bisa zoom tanpa kehilangan kualitas. Pas saya pertama kali nyoba mode ini cukup mind blowing. Mengingat ya, balik lagi harganya segini. Jadi si Poco ini bukan hanya ngasih performa yang tinggi di harga segini, tapi performa kamera yang tinggi juga di harga segini. Namun yang perlu digarisbawahi adalah untuk saat ini saya belum nemu aplikasi HP yang bisa ngedit footage 8K-nya. Nggak kayak merek lain yang punya video editor bawaan khusus untuk footage 8K ini. Jadi si Poco ini cuman ngasih kita adegan mentahnya. Mungkin buat saya nggak terlalu ngaruh karena saya nggak kebiasa juga ngedit di smartphone. Saya biasa ngedit di komputer. Tapi buat kalian yang ngeditnya di HP, ini jelas harus jadi pertimbangan. Dan kalau emang iya teman-teman emang suka ngeditnya di komputer sama kayak saya, tetap harus jadi pertimbangan juga karena harus udah antisipasi kalau footage-nya ini cukup berat untuk diedit, baik dari beban kerjanya untuk prosesor ataupun size dari file itu sendiri. Tapi ya ini yakinin juga kalau emang ini 8K-nya real. Nah, tapi seperti yang saya bilang di opening video, awalnya memang saya penasaran sama Poco F2 Pro ini karena fitur 8K-nya. Tapi makin sini ternyata nemu fitur lain yang menurut saya jauh lebih penting buat kebanyakan user, yaitu salah satunya 4K-nya. Nah, kalau di Redmi Note 9 Pro kemarin, untuk active ACE atau shot steady-nya itu cuman di 1080p. Nah, si Poco ini dia on ACE-nya itu di 4K 30 fps. Ini ngaruh banget. Saya jujur tipe orang yang sangat nggak suka pakai ACE karena merasa dikorbanin si hasil videonya. Jadi kita udah tahu nih kamera ini misalkan bisa 4K tapi sayang aja gitu kalau nge-shot di Full HD gitu. Tapi setelah tahu ACE-nya ada di 4K untuk di Poco F2 Pro ini, saya yakin saya bakal lebih sering pakai shot steady-nya. Nah, selain shot steady, fitur log-nya juga on di 4K. Dan setelah saya berhasil mendapat racikan warna yang cocok buat video log Redmi Note 9 Pro kemarin, saya makin seneng buat coba-cobi log videonya di Poco ini. Dan kebetulan ternyata cocok juga di Poco F2 Pro ini. Poco F2 Pro-nya akan saya jual berbarengan dengan semua preset foto, racikan warna, LUT atau filter video, dan bonus-bonus lain. Jadi ya, beli untuk langsung nge-channel. Dan selain ACE itu, fitur yang pasti bakal lebih banyak saya gunakan juga ke depannya adalah slow motion di 960 fps-nya. Karena kalau dulu emang kerasa gimmick banget. Emang dapat bagus sih slow mo-nya, tapi 720p itu buat zaman sekarang hampir nggak bakal kepake sama sekali. Kalau di standar ya untuk sosmed zaman sekarang, apalagi kan handphone sudah tinggi resolusi layarnya. Nah, di Poco ini dia slow motion 960 fps-nya bisa di Full HD 1080p. Nah, jadi dengan ukuran sensor kayak gini, tiap bikin shot A-roll atau tatap muka, saya selalu nemuin blur atau bokeh yang sebelumnya nggak terlalu kentara di handphone lain atau di smartphone lain. Alhasil, saya mulai mikir, kayaknya HP ini cocok buat dipakai content creation di YouTube. Jadi tinggal ditandem sama audio atau light setup yang lebih proper. Dan di sini saya akan coba demonstrasiin light dan audio yang murah. Nah, buat lighting ini penting banget, jelas. Saya pakainya Bardi 12 watt dengan softbox dan light stand yang murah.
Memang kalau urusan lighting, apalagi pakai bohlam itu rentan muncul kesan keijo-ijoan ke kulit. Dan walau ini juga ada ijonya, tapi saya lihat nggak terlalu seintens bohlam lain. Dan tentunya hasil video Poco ini bisa di color grading buat ngilangin kesan ijonya. Terlebih lagi ini 12 watt ya, cukup terang untuk ukuran kamar atau studio kecil. Dan alasan lain kenapa saya pakai Bardi ini karena dia RGB. Dia bisa diganti-ganti warnanya, jadi serbaguna juga. Nah, buat audio di setup ini saya pakai clip-on mic Boya M1. Tapi walau di A-roll utama di video ini saya pakainya Rode VideoMic NTG. Kenapa nggak saya saranin mic itu di sini? Karena saya nggak bisa koneksiin mic-nya pakai kabel extension ke Poco-nya langsung. Jadi saya shot videonya pakai Poco, audionya masuk ke kamera, terus ntar disatuin di software. Dan di sini kan kita mengasumsikannya cuman ada Poco, nggak ada gadget lain, jadi kita butuhnya mic yang langsung connect ke Poco-nya, maka saya pilih clip-on ini. Dan buat kualitas suaranya, saya rasa ini cukup bagus, worth it banget di harga segini, dan cocok buat yang baru mulai. Dan karena posisi mic-nya dekat banget dengan mulut, otomatis ngurangin noise suara di sekitar, jadi jauh lebih suka pakai ini kalau saya daripada pakai mic yang ditempel di kamera. Overall menurut saya, setup kayak gini udah lebih dari cukup buat nge-YouTube. Dengan catatan ya kita juga harus ikhtiar buat ngehias background-nya, teknik kita bicara dengan kamera, dan lain-lain. Tapi untuk jadi penyokong, setup light, audio, dan kamera ini menurut saya udah cukup gitu. Oke, kesimpulan. Walau video ini lebih condong membahas kamera baik foto atau video, saya juga punya konklusi keseluruhan. Dan saya benar-benar serius ketika saya bilang kalau saya gak pakai iPhone, saya pasti pakai ini untuk dijadiin daily driver. Dan saya yakin HP ini juga cocok buat kalian yang suka foto video, pemakai kasual, atau bahkan yang suka gaming. Asalkan nggak pernah pakai 120Hz. Saya pribadi nggak masalah nggak ada 120Hz ini karena ya satu, Snapdragon 865 dan MIUI-nya udah lebih dari cukup buat ngasih pengalaman yang smooth dan cepat. 2. Saya belum pernah pakai 120Hz secara langsung dan dalam jangka lama. Jadi menurut saya kalau kalian pernah pakai 120Hz pasti bakal kerasa banget bedanya. Jadi balik lagi ke masing-masing. Kalau buat saya pribadi sih mungkin karena belum pernah pakai secara jangka panjang, saya nggak ngerasa ada bedanya gitu, nggak sampai risih atau gimana ini pakai 60Hz di Poco F2 Pro ini. Menurut saya juga walau Poco itu terkenal sebagai brand yang performa banget dan mepet-mepet ke gaming, HP ini nggak munculin nuansa gamer, desainnya soft dan kokoh, dan ini bikin HP-nya cocok buat semua kalangan, nggak semencolok smartphone khusus gaming. Buat kameranya, 8K-nya ya emang walau nggak bisa diedit di smartphone, udah ada 8K plus fitur-fitur yang lain di harga segini pun menurut saya sangat worth it banget. Faktanya, semua A-roll atau shot tatap muka kayak gini, ini saya pakai Poco F2 Pro-nya dan sisanya saya pakai Redmi Note 9 Pro. Berarti ini menurut saya udah bisa dipercaya buat dijadiin senjata bikin konten level-level amatir antusias gitu. Bahkan profesional juga saya rasa bisa. Karena ini video recordnya itu bagus, blurnya itu lumayan ada. Dan ini adalah momen saya menceritakan seberapa bagus kamera Poco F2 Pro. Subscribe, like kalau suka, like kalau gak suka tapi sukanya nanti, dan sampai jumpa di momen selanjutnya.